Tabib mengoleskan obat dari Joda ke luka Jalal dengan penuh percaya diri tapi berkata kalau besok pagi Jalal pasti sembuh. Joda kembali dari mengantar obat ke Jalal. Ibu asrama melihat Joda dan menegurnya karena pergi ke asrama pria. Joda memberitahu ibu asrama kalau dirinya baru mengantarkan obat untuk pria yang terluka. Sehnas menatap Joda dengan tatapan aneh. Ibu asrama memuji Joda karena perbuatannya itu. Dia berkata kalau pria yang terluka itu pasti pria baik. Dia sangat menghormati wanita. Wanita dalam rumahnya pasti bahagia dan terlindungi. Joda tersenyum miris. Dia tidak tahu seberapa besar cinta Jalal pada dirinya. Joda tak pernah merasakan itu. Juru masak lewat di depan mereka. Ibu asrama bertanya apakah juru masak sudah menyiapkan makanan untuk Jalal dan rombongan. Mereka akan menginap selama 4-5 hari. Joda menawarkan diri untuk membantu memasak. Ibu asrama setuju. Joda membantu memasak di dapur. Kegiatan itu mengingatkan Joda tentang perjalanannya ke tempat Salim Sisti, di mana dia juga memasak makanan untuk Jalal. Mengingat kenangan itu, Joda tersenyum bahagia. Tapi tiba-tiba saja, dia ingat bagaimana Jalal telah mengusirnya dari Agra. Luka hati Joda kembali berdarah. Sambil memasak, Joda menyusun rencana untuk dirinya sendiri. Keberadaan Jalal telah melemahkan hatinya. Joda berniat untuk pergi meninggalkan asrama setelah perayaan Holi di kuil Krishna besok. Di Agra, Adam sedang merencanakan pemberontakan. Dia berniat membunuh Adga Khan, tapi anak buahnya melarang. Karena menurutnya, Adga hanya pelayan biasa. Adam seharusnya fokus untuk melenyapkan Jalal kalau dia ingin jadi raja. Adam setuju dengan saran anak buahnya itu. Di tempat terpisah, Abul Malik juga sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyergap Jalal. Dia mendapat informasi kalau Jalal ada di Mathura dan sedang dalam penyamaran. Jalal pasti sendirian. Akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuh Jalal. Masalahnya, bagaimana cara menemukan Jalal yang sedang menyamar? Abu Malik berjanji akan membunuh Jalal dimanapun dia berada. Maham dan para ratu melakukan pertemuan. Maham memberitahu Ratu Hamidah kalau ada kabar dari Farhad Khan bahwa Joda tidak ada di Amer dan Jalal sedang mencarinya ke banyak tempat. Maham berkata kalau Jalal tidak akan pulang ke Agra tanpa Joda. Rukaya geram mendengar itu. Dia menyalahkan Joda karena telah membuat Jalal pergi dari Agra untuk mencarinya. Rukaya mencemaskan Jalal dan memohon agar Tuhan mengampuni Jalal. Ratu Hamidah tidak terima dengan ucapan Rukaya. Ratu Hamidah masih kesal pada Jalal yang telah menyebabkan Joda pergi dari Agra. Ratu Hamidah berkata kalau untuk kesalahan itu Jalal harus menerima hukumannya. Jalal harus membawa Joda kembali pulang ke Agra. Maham setuju dengan Hamidah, tapi masalahnya musuh pasti juga mengincar Jalal. Maham mencemaskan keselamatan Jalal. Rukaya mendukung Maham. Rukaya tak habis pikir. Joda pergi dari Agra atas kemauan sendiri, tapi kenapa harus Jalal yang sibuk mencarinya dan mengajaknya pulang? Ratu Salimah tidak sependapat dengan Rukaya. Menurutnya, Joda pergi dari Agra karena diusir oleh Jalal. Jadi Jalal yang harus bertanggung jawab dan membawa Joda pulang. Rukaya bertanya, kemana Joda? Rukaya punya pikiran buruk jangan-jangan Joda bunuh diri. Ratu Hamidah menegur Rukaya karena punya pikiran begitu. Menurut Ratu Hamidah, Joda bukanlah wanita remah atau pengecut. Joda tidak akan bunuh diri. Joda hanya sedang bersembunyi. Jalal pasti akan menemukan Joda. Rukaya terhenyak mendengar kemarahan Hamidah. Lalu dengan hati kecewa, Rukaya pamit pergi dan Maham pun ikut undur diri. Ratu Salimah menghibur Ratu Hamidah dengan mengatakan kalau Jalal pasti akan menemukan Joda dan membawanya pulang ke Agra. Mereka hanya perlu berdoa. Esok paginya, Jalal sudah terlihat sehat meski luka-lukanya belum sembuh benar. Dia dan Todarmar pergi ke kuil Krishna untuk mengikuti upacara Holi dan mencari Joda. Todarmar yakin Jalal akan bertemu Joda di sana. Di asrama, suasana ramai dan semarak, semua bermain Holi. Sehnas sedih karena tidak ada yang mau bermain Holi dengan dirinya. Joda datang. Sehnas mengajak Joda merayakan Holi. Dia mengoleskan serbuk Holi ke wajah Joda sambil mengucapkan selamat merayakan Holi. Joda melakukan hal yang sama pada Sehnas. Keduanya lalu berpelukan sambil tertawa gembira. Sehnas mengajak Joda pergi ke kuil Krishna untuk merayakan Holi. Sehnas yakin Joda akan bersenang-senang di sana dan tidak akan merindukan keluarganya, tidak akan merindukan suaminya. Mendengar kata-kata suami, hati Joda kembali sedih. Sehnas meminta Joda agar tidak menangis. Dia mengira Joda sedih karena warna Holi di wajahnya. Sehnas berkata kalau warna itu bisa hilang dengan dicuci. Joda tertawa mendengarnya. Ibu asrama kagum dengan interaksi Joda dan Sehnas, di mana Joda yang selalu berwajah sedih selalu dibuat tertawa oleh Sehnas. Keduanya saling melengkapi. Joda dan Sehnas pergi ke kuil Krishna. Jalal, Todarmal, dan rombongan juga sudah tiba di sana. Jalal menyuruh anak buahnya berpencar agar lebih mudah menemukan Joda.
Sehnas dan Joda terpencar. Joda cemas, dia mencari Sehnas di tengah keramaian. Tak jauh dari Joda, terlihat Jalal yang sedang menoleh ke sana kemari untuk mencari sosok Joda. Sehnas menghampiri Joda dan kembali mengoleskan warna holi ke wajah Joda. Joda meraup serbuk holi lalu mengejar Sehnas. Sehnas memohon pada Joda agar tidak mewarnai dirinya lagi. Joda memaksa. Dia melempar serbuk holi ke arah Sehnas. Sehnas berlari menghindar. Serbuk itu mengenai Jalal. Jalal menutup wajahnya secara refleks. Joda yang tidak mengenali Jalal meminta maaf atas perbuatannya. Jalal mengenali suara Joda. Jalal kaget. Dia mengusap matanya yang terkena serbuk holi. Saat dia membuka mata, Joda sudah tidak ada di depannya. Kemanakah Joda? Apakah mereka akan bertemu? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, silahkan ikuti sinopsis Joda Akbar episode 223 hanya di Portal Fiksi. Portal Fiksi, bukan sembarang fiksi.